Buktikan semua, mimpi-mimpi jadi kenyataan. Samarinda. Oke, bertemu lagi dengan saya di podcast Are You Ready Samarinda Seberang. Hari ini saya tampak sangat percaya diri berkat ada sponsor kita kali ini, Madu Kelulut Aditya. Jadi ini salah satu madu yang memiliki khasiat yang para penonton ingin rasakan. Nah, madu kelulut ini bisa kalian searching di Google terkait dengan madu kelulut ADTH. Nah, untuk mendapatkan madu kelulut ini bisa menghubungi di sini. Ini kontak person, bisa di sini juga, bisa di sini. Terima kasih madu kelulut ADTH. Oke, hari ini kebetulan narasumber kita hari ini yang memang kita nantikan, alhamdulillah berkesempatan hadir di tengah-tengah kita ini Pak Suryansa. Selamat datang Pak Sur. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita ngobrol santai aja nih Pak Sur. Siap. Pak Sur, boleh kita bincang-bincang terkait kegiatan Pak Sur sehari-hari seperti apa? Ya, selain kalau kemarin saya sebagai RT kegiatan tadi ini sudah sempurna lah bahasanya. Ya, Tapi saya masih aktif di forum RT Kelurahan Baka sebagai sekretaris forum saya Kelurahan Baka. Selain itu sekarang masih di ketua Pokmas Gerbang Borneo Kelurahan Baka juga yang mengurusi sekarang kegiatan Pro-Ubaya. Oh, berarti Pak, walaupun pernah tugas, tapi yang saya dengar-dengar memang masyarakat itu masih nyari abad. Mulai dari kelurahan juga masih nyari abad tuh. Alhamdulillah. Kalau itu serahkan kepada orang-orang yang Jadi para penonton, Pak Suryansa ini selain aktif sebagai RT kemarin Bala, aktif juga di forum RT, kemudian aktif di kepemiluan juga. Ini salah satu senior di kepemiluan mulai dari zaman Indonesia belum merdeka, Pak ya. Zaman penjajahan. Jadi tahun berapa tuh, Pak? Mulai ikut di kepemiluan, Pak? Ikut di kepemiluan sebenarnya saya di KPPS dua kali pemilihan. Karena tidak salah itu pemilihan gubernur masih Pak Awak. Terus Oh, 2004 Pak ya? Ya 2004. 2004 apa 2003 gitu ya? Sebelum 2004. Habis itu 2004. Lama juga nih Pak. Saya 2003 itu masih belum lahir tuh Pak. Tapi kita kesampingkan dulu terkait dengan kepemiluan. Yang jelas kami berterima kasih Pak Pian berkenan hadir di dalam podcast kami kali ini. Coba kita diskusi terkait dengan salah satu kesibukan Pian nih Pak di forum RT. Sebenarnya forum RT ini dibentuk kapan sih Pak? Jadi gini, forum RT itu dibentuk di 2015. Alhamdulillah waktu itu yang mengukuhkan kami almarhum sudah Bapak Wali, Bapak Nursuan Ismail. Oh iya. Beliau sudah almarhum, alhamdulillah buat beliau. Nah, setelah itu kegiatan berjalan. Kenapa forum ini kami bentuk? Karena kami ingin mensamakan persepsi di antara di Baka ini, terutama di Baka itu ada 22 RT. Ketika di forum ini, ketika RT 1 tersentuh sampai rasanya ke RT 22, baik itu mengenai kesehatan masyarakat, baik itu mengenai pendidikan. Dan kami aktif di forum itu selama kami bisa, kami akan memperjuangkan membantu masyarakat. Oh, erat betul ya keluarganya Mbak ya di forum RT ini. Sebenarnya forum RT ini Mbak sudah cukup lama Mbak ya, kalau dari 2015 ya tadi Mbak ya. 2015
forum RT ini sebenarnya lebih ke arah mana nih Bang? Menyerap aspirasi masyarakat atau lebih ke kegiatan-kegiatan yang memang panjang tangan dari pemerintah gitu? Di forum RT itu kadang kan permasalahan RT per RT itu kan beda. Ya. Jadi itulah yang kami coba persepsikan. Ada teman-teman RT yang mungkin tidak sampai ke sana. Misalnya salah satunya ada yang sakit untuk mengurus rumah sakit. Nah, inilah gunanya forum. Di antara forum RT ini ada yang bisa. Nah, ini tuh yang kami manfaatkan. Atau ketika penerimaan murid baru, kami turun membantu anak-anak yang tidak mampu. Itu yang kami utamakan di forum RT itu. Berarti mulai dari kesehatan, sosial sampai dengan pendidikan masyarakat. Berarti memang forum RT ini termasuk jiwa korsannya kuat nih Mbak ya? Alhamdulillah. Tapi rata-rata Mbak ya, sampai sekarang masih aktif Mbak ya? Aktif di forum RT ya? Ya, rata-rata mereka itu aktif semua. Jadi apa yang di satu masalah di RT itu kami akan rapatkan di forum RT. Nanti kami ambil satu kesimpulan, baru kami ambil satu keputusan, kami akan dapatlah satu penyelesaian apa yang seharusnya kami lakukan. Tapi memang kalau di kelurahan Bapak ini budaya-budayaan masyarakatnya itu lumayan menguras pikiran juga nih Pak. Silakan dulu, minum dulu Pak. Apa mau kopi teh? Yang putih. Yang putih ya. Kebetulan itu isinya putih. Oke, para penonton kita akan melanjutkan lagi bincang-bincang kita dengan Pak Suryansa terkait dengan forum RT dan banyak yang akan kita bahas setelah itu. Mungkin itu nanti kita akan lanjut setelah pariwara berikut ini. Berani berubah, kita siap jadi kota peradaban, buktikan semua. Oke, Pak, kita lanjut lagi, Pak. Putus tadi ini, Pak, di forum RT, Pak. Forum RT ini, Pak, selain kita bahas nih, Pak, tadi terkait dengan ada anak yang kurang mampu, tapi dibantu oleh forum RT untuk dilanjutkan sekolahnya, Pak, ya, di bulan selanjutnya gitu ya. Itu mekanismenya kayak apa itu, Pak? Ada bantuan dari masyarakat kah, atau dari pemerintah, seperti apa? Nah, itulah kelebihannya forum itu. Ya. Kelebihan forum RT itu di forum RT itu kalau dibakar kan ada 22 RT. Artinya kalau 22 RT, 22 kepala ini yang punya channel ke sini, kepala ini. Nah, jadi ketika kita misalnya RT 1 ini ada anak yang terangkat, tapi RT 13 yang punya channel ke sosial kemana, ini yang kita manfaatkan di forum. Kita ambil satu, nanti kita hubungi, RT 13 ini punya channel, mereka yang cari. Inilah apa kerjasama di forum itu. Nanti ada salah satu RT yang memang aksesnya ke kesehatan. Ya. Nah, ini yang kita manfaatkan. Jadi di forum itu 22 RT ini, makanya saya tadi awal ngomong itu RT 1 tersentuh, tembusnya ke RT 22, terkena semua, terasa semua. Oh, begitu Pak ya. Kalau lebih ke misalnya ada masyarakat yang sakit, kemudian kurang mampu nih Pak ya, itu lewat forum RT bisa juga Pak ya? Nah, lewat forum RT bisa, karena di forum RT itu ada sebagian RT yang bekerja sebagai tenaga sosial, PSN, mereka yang tahu, ada yang PSN ini kan mereka bekerja sosial. Ya. Mereka ini kalau kita misalnya di RT ini ada melihat orang yang tidak mampu, jadi di kita, karena teman kita yang pekerja sosial ini dia tahu linknya ke sosial, begini caranya masuk, ini terbantunya di situ. Ya. Berarti forum RT ini dampaknya luar biasa bagi masyarakat. Alhamdulillah. Cuman di Samarinda sekarang ini forum RT ini di Kelurahan Baka aja Pak ya? Yang pertama itu Kelurahan Baka, sekarang Kledan ada. Kami berharap, saya sini berharap itu nanti bukan Kelurahan Kledan Baka aja. Saya berharap satu kecamatan itu ada forumnya, forum RT lebih luas. Strukturnya lebih luas ya, betul itu termasuk salah satu salah satu pemecah dari persoalan di masyarakat gitu. Tapi Pak, Abah ini salah satu pendiri forum RT nih Bang.
disebut Nah. begitu lah. Biasa orang kalau memang pendiri itu dia anu itu Pak, nggak mau mengakui itu Pak. Tapi Pak, di forum RT ini kan kalau kita lihat Pak ya, saat ini kan kepemimpinan Pak Wali Kota Pak Andi Harun, ada program yang dicetuskan oleh Pak Wali nih. Salah satunya itu adalah Probebaya ya Pak ya. Ini Probebaya ini luar biasa nih Pak. Mungkin Abah bisa ceritakan Probebaya itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Program dari Pak Wali. Ya alhamdulillah Pak Wali Kota kita Pak Dr. Ali Harun luar biasa idenya. Mungkin melihat peluang yang luar biasa juga dengan program Probebaya, karena sebelum Probebaya ada itu ada namanya musrembang. Setiap musrembang itu tidak tercover itu jalan yang kecil, tapi dengan Probebaya dikasih dana 100 juta per RT, RT yang menentukan alokasinya, RT yang menentukan titiknya, akhirnya jalan sempit pun tercover. Alhamdulillah, belum lagi di sosialnya kayak bantuan sekolah, latihan menjahit, latihan banyak 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 pelatihan ke masyarakat. latihan kemasyarakatan lumayan tersentuh, alhamdulillah tersentuh. Terasa ini Pak ya. Terasa kalau di kalangan bawah terasa betul. Tapi memang bantuan itu turun Pak ya ke RT setiap RT Pak. Ya, Ini luar biasa. bantuan itu brandingnya memang per RT 100 juta, tapi Ya. di dalam kelurahan itu dibentuk lagi Pokmas. Satu Pokmas itu 10 sampai 13. Nah ini Pokmas ini Pak tugasnya apa nih? Nah, Pokmas inilah yang bertanggung jawab tentang aliran dana itu. Memang 100 juta ini RT yang menentukan. Ya. Saya mau bangun ini, saya mau Saya Masih mau bangun jalan misalnya. ya. Nah kemudian Nanti Pokmas yang menghitung. Oh ini jalan misalnya sementisasi atau jembatan atau titik. Nah, Pokmas menghitung dapatnya sekian, dengan dana yang diberikan 100 juta itu ada 70 70% itu infrastruktur, Ya. terus 30% itu sosial. Sosial. Jadi ada pembagian khusus itu. berarti memang Pak ya, program Probebaya ini lebih luas terasa di masyarakat itu terutama dalam sisi pembangunan infrastruktur Pak ya. Betul sekali. Selain infrastruktur ini masih berjalan terus itu dalam itu pemberian bantuan Probebaya 100 juta per RT itu Pak, apakah per 5 tahun atau per tahun ya Pak? Itu programnya Pak Andi Harun itu per tahun. Cuma ini tahun kedua. Nah, tahun pertama, ini tahun kedua. Oh, sudah jalan setahun Sudah Pak ya? jalan 1 tahun. Alhamdulillah masyarakat melihat program ini, ya berharap berkelanjutan lah program ini. Mungkin karena merasa terbantu, anak-anak yang tidak mampu itu bisa dibantu dengan di Probebaya itu. Jalan-jalan yang kecil yang dulu kalau di PUPR itu mungkin kalau di musrembang tidak bisa kita anggarkan, dia ada ukuran maksimal misalnya 3 meter, tapi di Probebaya 1 meter pun atau 1,5 meter pun bisa kita kerjakan dengan uang Probebaya itu. Berarti memang Pak ya, infrastruktur ini terutama jalan ini sudah banyak dibuat nih Pak ya, Ya. di program Probebaya nih. Alhamdulillah sudah banyak. Cuman ya saya juga di Probebaya itu kebetulan saya ketua Pokmas dari Pembornya Kelurahan Baka. Saya berharap juga pengertian juga termasuk masyarakat, karena uang yang diberikan itu terbatas. Jadi ada misalnya yang kita bangunkan ini tahun ini sekian aja kita dapatnya. Nah, nanti insya Allah kalau memperlanjutkan Probebaya kita akan melanjutkan lagi 1 meter, karena kalau kita mau bangun misalnya 100 meter, dananya nggak cukup, nggak mungkin cukup, karena dananya terlalu kecil juga. Karena memang Pak ya, 70% tadi tuh Pak ya, Ya, infrastruktur aja ya. Karena ketika infrastruktur 100% narik ke infrastruktur kan sayang nih yang kayak ke masyarakat, misalnya bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Tapi kita akan lanjutkan lagi Pak
terkait dengan Probobaya ini menarik nih kita usik ini. Kita belum menyentuh pandangan masyarakat seperti apa nih terkait Probobaya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Berani berubah, berani berubah. Kita siap jadi kota peradaban. Buktikan semua. Oke, kita kembali lagi para penonton setia di channel YouTube Are You Ready Kecamatan Samarinda Seberang. Nah, kita lanjut lagi nih terkait dengan apa namanya Pak? Program Probobaya. Probobaya ini kan ada selentingan nih, Pak, selentingan dari masyarakat nih terkait dengan Probobaya. Kan anggaran yang turun itu lumayan besar tuh kan, Pak, 100 juta. Terkadang ini ada oknum yang memang ya saya kurang paham juga nih, Bang. Apakah mereka belum mengetahui gimana sistem pengadministrasian atau pencairan itu, ataukah memang mereka pengen viral aja nih, Bang. Nah, kadang ada selentingan seperti ini, Bang. Dana ini 100 juta turun bikin jalan segini aja, Bang. Ini kan nggak sampai 100 juta nih kalau dihitung-hitung. Paling yang misalnya 30 atau 50 juta aja nih habis nih. Itu memang seperti apa sih mekanismenya ini? Kita buka-bukaan aja nih, Pak ya. Biar jelas dan memang kan Abah selaku pelaku juga nih kan di Probobaya nih gimana tanggapannya? Jadi begini saya coba jelaskan dan bisa jadi pencerahan. Ya, Sebelum Probobaya masuk, kami di Bimtek, ada di Bimtek, terus ada namanya buku program ini buku pintar. itu bimteknya itu di tahun kemarin, Pak ya, Ya, tahun awal 2022. tahun 22. Kami diberi buku pintar. Di situ landasan hukumnya ada, payung hukumnya ada, cara bekerjanya ada. Itu pesertanya itu, Pak, semua RT. Semua RT, Hmm, semua RT. di Samarinda ya. Samarinda kemarin. Nah, jadi kami Pokmas bergerak dengan panduan buku pintar. Itu ada payung hukumnya, ada PP-nya, ada aturan. Nah, memang kalau kita lihat 100 juta per RT itu kecil. Masa kena pajak 100 juta. Tapi karena Pokmas, kenapa dibentuk Pokmas lagi? Nah, Pokmas ini kalau membawahi 11 RT itu sudah 1,1 miliar. Dana yang, nah, globalnya inilah yang harus dipajak. Karena pajak kan juga kembali ke kas daerah untuk membangun daerah kita juga. Nah, itu sebenarnya masyarakat kurang banyak yang kurang mengerti di situ, bukan kurang mengerti lah, mungkin tidak mengetahui itu Ya. bahwa di dalam kegiatan itu ada pajak yang harus dibayar. Nah, kemudian kalau di infrastruktur 70% misalnya 70 juta anggaran itu ada pajak di situ. Kemudian ketika dia melakukan pengadaan barang itu masuk di infrastruktur. Misalnya dia pengadaan porsi itu masuknya di infrastruktur. Di infrastruktur itu di dana yang 70 juta itu. Oh iya, 70% tadi itu ya. 70% itu. Kalau yang 30% itu kan itu sosial. Iya. Nah, misalnya dia bantu anak sekolah untuk pelatihan itu 30%. Itu, Pak, kalau Pokmas sendiri itu anggotanya berisi RT-RT semuanya, Pak, atau ada dari pihak pemerintah? Di Pokmas, kalau Pokmas itu formasinya itu 10 Ya. dari tokoh masyarakat, dari LPM dan dari RT dan pengurus RT. Oh, ada 10 orang. Ya, Pak. ada 10. Ada 10 orang. Pokmas itu yang mempertanggungjawabkan dari sekian uangnya itu, misalnya kalau kami di Batak itu 22 RT dibagi 2 Pokmas. Ada Pokmas, ada Pemborno dengan Bakaraya. Berarti ada 20 anggota nih, Pak. 20 anggota. Nah, teman-teman lain berarti ada yang nggak masuk di Pokmas. Tapi Ya. biasanya kami diskusi lah dengan teman lain yang masuk. Lewat forum RT tadi itu, Pak. Nah, kegiatan Pokmas sebelum kegiatan itu turun ada namanya remuk RT. Ya. Jadi Pokmas ini fasilitator aja dia, fasilitasi aja. Remuk RT itu menentukan bahwa di RT itu mau bangun ini, mau bangun jalan, mau pengadaan barang, misalnya porsi untuk kebutuhan RT itu sendiri. Nah, di situ kami Pokmas ini fasilitator aja. Ya. Menginginkan apa yang sudah di-RAB-kan di RT per RT itu yang kami lakukan, itu yang kami jalankan. Berarti memang Pak ya, ini mungkin para penonton atau yang menyaksikan warga Samarinda Seberang podcast ini, anggaran memang 100 juta dan 100 juta itu diaturan juga memang tidak kena pajak, ya. Tapi
kalau dikumpulkan dalam satu kelurahan, misalnya di Baka ada berapa RT, Bang? 22, 22. Itu kan sudah hampir 2,2 M itu. Itu pasti pasti akan kena pajak. Nah, di situ memang butuh apa ya, pengertian bersama bahwa pajak itu kan kembali ke negara juga untuk melanjutkan salah satu program Probebaya. Nah, jadi memang terjawab sudah nih, Mbak ya, kegelisahannya masyarakat nih. Kalau bisa saya katakan seujurnya oknum-oknum masyarakat nih kan. Pasti kan yang diserang RT nih kan, banyak kalau sudah begitu kan. Biasa ada selentingan begitu nggak, Mbak, waktu kemarin dia ngurus Probebaya itu, Mbak? ya lumayan lah yang begitu-gitu, tapi alhamdulillah ketika pertanyaan itu muncul kami coba jawab, kami coba nggak lepas dari buku petunjuk, buku pintar yang diberi Pas Intek itu, Mbak. kota, Hmm. petunjuk yang kami pegang, kami juga nggak mau sembarang kan, karena kami takutnya selesai Probebaya ada kasus-kasus di belakang yang kami nggak mau itu, dengan apa nama itunya kami betul-betul menjalankan itu tanggung jawab penuh. Mudah-mudahan program ini tersentuh memang untuk masyarakat, itu yang kami harap. Kami berharap juga di Probebaya ini bukan sekadar uang yang digelontorkan tuh lewat aja, kami mengharap ada apa, goalnya lah, hasil Probebaya ini nanti goalnya apa. Oke lah. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan gimana sih seberapa besar sih sentuhan Probebaya ini terhadap kehidupan masyarakat khususnya di Samarinda Seberang. Kita akan lanjutkan setelah pesan berikut. Berani berubah, berani berubah. Kita siap jadi kota peradaban. Buktikan semua. Oke, Mbak, kita lanjutkan lagi terkait dengan Probebaya. Tapi sebelum kita lanjutkan nih, Mbak, saya mau sampaikan sedikit nih, Mbak. Pian sudah nyoba namanya madu kelulut, Mbak? Nah itu Belum lagi. Nah, ini pas ini, Bang. Kebetulan nih, Mbak ya. Mudah-mudahan nanti ownernya langsung bisa kita hadirkan di sini nih. Siap. Nah, ini ada produknya nih, Pak. Madu kelulut Adita, ADTHA. Nah, ini mantap ini, Pak. Jadi kalau saya ngelihat lah perkembangan madu kelulut ini, yang paling banyak orderan atau pemesanan itu madu kelulut merek ADTHA ini, Mbak, Adita. Nah, ini lumayan nih, Pak, kalau misalnya ownernya bisa langsung kita hadirkan ke sini nih nanti. Tapi kebetulan juga ownernya orang sibuk, Pak. Jadi kita nunggu waktu kosong dia aja lagi. Baik, untuk Probebaya nih, Bang. Otomatis kan produk Probebaya ini adalah produk dari program pemerintah atau wali kota yang saat ini. Kemudian pasti ada perbedaan masyarakat terkait dengan program yang ada saat ini Probebaya. Yang sebagai RT kemarin, Mbak, merasakan juga kan di lingkungan masyarakat langsung gitu, karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Itu perbedaannya jauh nggak, Mbak? Atau perbedaannya seperti apa sebelum ada Probebaya dan saat ini ada Probebaya? Ya. Sebelum Probebaya itu ada namanya musrembang perubahan kecamatan. Itu kita dari RT biasanya kami mengajukan misalnya program jalan, program sosial, kami masukkan. Itu diajukan kemana tuh? Kan ada namanya musrembang dari kelurahan, nanti naik ke kecamatan baru. Oh, berjenjang, Mbak ya. Jenjang ya. Nah, itu sedikit sekali yang bisa tercover di situ biasanya itu. Dan waktunya pasti panjang itu, Mbak. Waktunya panjang, birokrasinya panjang, nah dari sini. Iya. Itu nanti tarik ulur yang punya kepentingan kan. Iya. Nah, Probebaya ini cukup luar biasa saya kira, karena itu tadi turunnya per RT. RT ada namanya rembuk RT. Rembuk RT ini menentukan di RT itu, oh jalan ini yang memang krusial yang harus diluruskan. Oh masyarakat ini yang perlu dibantu. Karena RT itu tahu persis kan, ada anak yang putus sekolah, ada lansia yang perlu dibantu, ada penduduk miskin yang harus disantuni. Ya. Nah, itulah gunanya rembuk RT. Rembuk RT itu nanti masuk di program Probebaya. Ada namanya RAB, masuk di RAB. Di RAB itu ditentukan anggaran-anggarannya. Ya. Kemudian, nah dari situ turun anggaran masuk ke
Pokmas lah yang menjalankan ini, menyalurkan ini. Tapi bekerja sama dengan RT juga. Ya. Kami Pokmas ini sekedar fasilitator aja, Iya. penanggung jawab pengguna anggaran itu aja sebenarnya. Dibantu juga pihak lurah, ada namanya PPTK, ada PPTK Sapras, ada PPTK bantuan itu. Nah, jadi memang sangat masyarakat selama berjalan 2 tahun ini saya juga memonitor masyarakat, ya lumayan prestasi mereka luar biasa lah terkait itu. Mudah-mudahan kita berharap, bukan kami Pokmas saja, masyarakat juga berharap program pembayaran berkelanjutan. Ya. Nah, berkelanjutan itu dalam artian kan yang punya program ini kan seseorang gitu lah, bahasanya seseorang. Nah, saya berharap juga seseorangnya masih lanjut dengan program-program yang ada ini. Itu yang kami harapkan di situ. Karena saya tidak menjamin kalau misalnya lain orang yang megang mungkin programnya beda lah. Ya. Jadi saya harap ini berkelanjutan, masyarakat masih membutuhkan Probabaya. Tapi memang ya Pak, dampak dari Probabaya ini langsung ke masyarakat ya. Langsung. Dan program ini di tahun depan masih ada Pak? Insya Allah 2024 masih ada. Masih Di ada, ya? perubahan juga kayaknya masih ada anggarannya. Oh, berarti memang mungkin jalanan yang di pinggir-pinggir sungai yang masih jembatan yang kan ada salah satu nih Pak, kebetulan rumah keluarga juga sih kan Pak. Itu kan jembatan kayu kan Pak, yang memang namanya sudah termakan usia kan, karena lama kan memang butuh perawatan, dan itu juga kemungkinan di Probabaya tercover juga nanti tuh Pak ya. Nah, kalau di Probabaya itu ada skop itu anggaran. Kalau itu anggarannya besar di atas 70 juta itu kita masuk ke PUPR. Kita ada program. Oh, di atas berapa Pak? Di atas kan Probabaya itu 70 juta aja dia. Iya. Belum lagi pengadaan misalnya Porsche. Iya. Nah, kalau di atas itu dia arahkan ke PUPR. Oh, PUPR. PUPR Kota Samarinda Pak. Kota Samarinda. Berarti memang Pak ya. Kalau Probabaya ini lanjut ini jabatan sebagai RT ini sangat seksi nih Pak ya, tanda kutip sangat seksi, karena bisa mengelola dana dari pemerintah itu sebesar 100 juta tapi belum dipotong pajak Pak ya. Kalau dipotong pajak kan saya hitung sendiri lah berapa gitu. Tapi Pak ya, masyarakat yang jelas sangat terasa ya terkait dengan program Probabaya ini ya. Yang jelas kan ke depan kalau memang terasa berarti perlu ditingkatkan lagi Pak ya. Kira-kira harapan di tahun depan ini apakah perlu diperpanjang lagi Pak Probabaya itu, atau lebih ditingkatkan, misalnya tahun ini kan 100, tahun depan misalnya 200 atau 150 atau seperti apa menurut dia? Memang Probabaya itu awalnya itu kan 100 sampai 300. Oh sampai 300 sampai 300. Itu deadline pertama itu deadline-nya itu 100 sampai 300. Nah, tapi ya kondisi juga misalnya kondisi pinggiran kayak kita yang membutuhkan bangunan itu, ya mungkin itu nanti sampai 300 dapat sampai 300 juta. Nah, 100 sampai 300 ya anggaran Probabaya itu. Nah, kemarin saya bincang-bincang dengan teman juga yang di Kediri. Ini kan adopsinya di Kediri. Di Kediri itu berjalan 8 tahun program mirip Probabaya, mereka 50 juta aja. Sampai tahun ke-8 mereka apa yang mereka bikin? Cuma tiang bendera aja lagi. Karena semua jalan sudah tercor, semua fasilitas sudah bagus dengan program itu. Terakhir tahun ke-8 itu cuma bikin tiang bendera aja. Sudah nggak ada lagi, infrastruktur sudah bagus semua Pak ya. Oh, luar biasa berarti Pak ya. Oh, di Kediri itu Pak ya? Di Kediri, karena adopsinya Probabaya ini di Kediri kemarin. Oh, kami berharap ini berkelanjutan. Nanti tahun keberapa Kota Samarinda itu nggak ada lagi bangun, ya, jalan ada yang rusak, apa fasilitas semua, gorong-gorong sudah bagus semua. Nggak ada banjir lagi. Nggak ada banjir lagi. Kita berharap di situ juga. Jadi tinggal tiang bendera aja lagi malah dikonsumsi. Kayak gotong royong. Ini kan di Probabaya kan dianggarkan gotong royong, dianggarkan. Oke.
dengan disampaikan tadi oleh Pak Sur harapan-harapan ke depan, maka dengan berat hati kami harus mengakhiri podcast kita hari ini. Yang jelas ini, program yang bersentuhan langsung oleh masyarakat itu pasti akan lebih mensejahterakan masyarakat di tingkat bawah. Bahkan program-program yang bagus akan kedepannya akan lebih baik lagi, Pak ya. Tentunya akan lebih ditingkatkan lah ya. Terima kasih, Pak, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Are You Ready Kecamatan Samarinda Seberang. Dan juga tak lupa owner dari Madu Kelurut Adita, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Mohon selain kaos apakah gitu ya. Oke, terima kasih. Ikan asin rasanya asin, cukup sekian dan terima kasih.